nggak sih Kak, mungkin dari kakaknya mungkin boleh banget juga cerita, ada pernah nggak juga yang sering kayak memandang sebelah mata sampai meremehkan gitu? Oke, aduh agak berat ya. Jawabnya kayak gini. Dewan juri yang terhormat, sepertinya rekan berpikir kami tidak memahami alur perdebatan kami pada saat ini. Maka dari itu Dewan juri, kami akan melanjutkan argumen kami. Padahal itu dia nggak tahu jawabannya. Ya, kayak gitu. Itulah kuncinya di situ, kayak berusaha tenang, kayak benar-benar kerja sama timnya tuh harus ada gitu loh. Hai Geta, gengs Permata, selamat datang di Jitlux Permata TV. Bersama aku, Mayada, yang bakal nemenin beberapa menit di depan kalian. Nah, di episode kali ini, episode 4, wah udah cepet banget ya. Kita bakal ngobrol bareng nih sama sosok cewek yang dia tuh aktif, cantik, muslim dia sebagai brand ambassador kampus Unarin Said, Surakarta. Nah, denger-denger nih, dia juga habis menang lomba debat loh. Wah, keren banget bukan? Nah, penasaran banget kan? Gimana dia bisa jadi brand ambassador? Apakah mungkin karena prestasinya atau justru dari jalur lain? Nah, penasaran banget kan? Yuk kita aku di Jitlux Permata TV. Oke, sebelum itu aku mau pantun dulu nih. Buah nangka, buah semangka. Kak cantik kita sudah di depan mata. Selamat datang. Ya, terima kasih semuanya. Sama lagu bentar ya kak ya. Boleh. Menurutmu, apa benar saat ini? Kau masih mencintaiku. Menurutmu apa benar saat ini kau masih mencintaiku? Oke, buat Kak Vita, boleh Ya. banget nih perkenalkan diri dulu kepada kita sendiri di sini Kak. Rumahnya mana, namanya siapa, asalnya dari mana juga, serta dari prodi juga semester berapa, dan dari planet mana nih kakaknya? Baik, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Fitri Aulia Azhari. Nah, aku ini dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan kebetulan saat ini aku di semester 6, asal aku dari Tawangmangu. Oke, Gitu. kakaknya selain cantik udah ngapain aja hari ini? Baru bangun tidur sih tadi. Oke kak, aku boleh nggak sih? Boleh banget. Kan ini aku denger-denger ya, kakaknya itu habis sering debat, ikut debat kan. Nah, kakaknya tuh juga menang kan nih lomba debatnya. Keren banget ya sih, udah menangin debat gitu loh, keren banget. Debat aja dimenangin ya, apalagi dari hati orang nih gitu. Kakaknya itu menurut kakak ya, gimana sih, seberapa penting gitu ya debat, mahasiswa itu ikut aktif dalam debat ini atau kompetisi, dan juga gimana awalnya kakak mulai itu masuk ke dunia debat gitu. Oke, baik. Untuk gimana awalnya dulu ya. Awalnya itu aku ikut organisasi kampus aja sih, organisasi fakultasku sendiri. Terus aku minat di kayak divisi debat gitu. Akhirnya ikut pelatihan-pelatihan sama kayak kakak-kakak di organisasi tersebut. Terus ya udah kita akhirnya dikirim untuk lomba, lomba, lomba kayak gitu. Terus sampai sekarang kita lomba. Untuk seberapa pentingnya karena emang aku dari kecil juga udah sering ikut lomba dari SD, Iya. tapi itu nggak langsung menang loh. SD tuh sering banget aku kayak gagalnya, sering banget kayak nangisnya, apalagi anak kecil nggak menang gitu ya. Kayak ya udah nangis terus kayak nggak mau ikut lomba lagi, tapi tetap aja nekat ikut lomba karena dari kecil udah sering ikut lomba, akhirnya kayak melatih mental juga dan tagihan juga. Terus ya udah sampai sekarang. Oke. Gitu. Menurut Kakak juga penting banget ya berarti untuk mahasiswa itu ikut aktif gitu dalam kompetisi ini. Betul. Jadi kayak ngelatih mental gitu loh. Kayak kita nanti ke depannya nggak bakal, apa sih namanya, kayak gampang nyerah gitu sama tantangan-tantangan gitu. Kalau lomba kan banyak banget tantangan-tantangannya, terus banyak ketemu orang baru juga, pengalamannya. Tentunya kalau orang-orang di lomba-lomba itu kan berarti orang-orang hebat, orang-orang berprestasi gitu ya. Banyak banget tuh. Nah itu banyak juga ya teman-teman baru dari kakaknya juga yang dari debat itu banyak juga ya. Betul. Oke, kalau ini Kak, kan aku juga ngeliat Kakak juga jadi brand ambassador kampus ya tentunya ya. Nah itu aku mau nanya nih, gimana tuh awalnya Kakak bisa masuk ke dunia
brand ambassador itu kakak daftar sendiri kah? Atau mungkin direkomendasiin dari teman? Atau ditawarin gitu aja nih dari pihak kampusnya? Oke, kalau soal BA itu aku jalur relasi sih, Kak. Waktu itu sebelumnya aku ngeliat podcast Permata ini ada ngundang Kabara. Iya, itu. Nah, waktu itu aku lagi diskusi terkait kita tuh satu tim mau lomba bareng. Nah, terus emang dia tuh dikontak dari humas untuk jadi BA dan kalau bisa ngajak temen gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku ditawarin sama Kak Bara itu. Jadi awal mulanya jalurnya lewat relasi si Bara ini gitu. Berarti teknis mulai daftarnya kayak gimana? Nggak ada sih, Bara langsung kayak follow up ke pihak humasnya, terus nanti Bara kayak ini Instagramnya, ini fotonya, kayak gitu. Oke, kalau untuk jadi brand ambassador kan pasti ada tugas-tugasnya ya. Nah, itu kakak ngonten kah? Atau ada tugas atau job desk tertentu gitu? Kalau BA itu waktu aku ya sama Bara dan teman-teman itu kita hanya sebagai talent aja sih. Itu terkait konsep atau ngetek itu udah dari pihak humasnya. Hmm, oke, lalu juga untuk ini kak, seberapa seru nih? Bisa ceritain nih, boleh panjang juga ya. Serunya ikut brand ambassador nih, asyiknya apa aja sih? Ketemu teman baru, gimana? Boleh banget juga ceritain nih, ada kisah-kisah seru kayak lucu gitu juga boleh banget. Oke, waktu itu kan karena awal-awal itu aku cuman berberapa ya? Berenam kalau nggak salah. Nah itu aku pertama kali kenal kan sama Bara nih diajak. Ya udah terus waktu masuk ruangan di ruangan rektorat itu ternyata ada temanku juga yang kita tuh dulu pernah pernah main bareng gitu loh. Kamu juga terus akhirnya ketemu beberapa kayak influencer kayak Asifa akhirnya kenal orang-orang itu kan. Terus setelah jadi BA itu kan kita nggak cuman kan jadi BA biasanya kan dari jam 10 sampai sore gitu kan ya. Nah itu tuh nggak cuman kayak kita tag terus enggak kita seru kita main bareng kita tiktokan bareng kayak gitu. Bahkan setelah apa namanya kita jadi talent ini kita kayak nongkrong bareng juga gitu. Kita ke ini biasanya kalau anak Queen ke Cengklik tahu Cengklik gak? Waduh Cengklik. Kita ke situ itu tuh ajakan si Bara itu Oke, akhirnya kita nongkrong-nongkrong dan akhirnya kan kenal tuh kayak sama Kak Syifa, Salma. Nah dari apa relasi itu jadi punya temen buat kayak nyeblak bareng kayak cewek-ceweknya gitu. Akhirnya kita ya sering nyeblak kayak ayo info nongki kayak gitu. kayak yang lebih sering ngajak tuh siapa kak kira-kira? Ya kadang Bara, kadang aku gitu. Nanti mereka menyesuaikan. Ayo yaudah ayo gas kayak gitu. Oke. Kalau ini Kak, aku juga mau tanya juga tentang suka duka kakak nih ketika jadi brand ambassador. Nah ini kan kakak keren banget ya, kelihatan keren tuh, lalu juga di Masya Allah. di sosial media, Masya Allah ya. Nah itu kira-kira kan ada tantangan juga ya, pasti banyak juga. Itu tantangan terbesar apa sih Kak dalam hal itu? Kalau terkait suka duka ya, suka duka tuh aku kadang kayak suka duka dan tantangan aja ini jadi satu ya. Kadang kayak misalkan dikabarin nih minggu depan hari Selasa itu kita tag ya gitu misalkan dari humas. Nah, nanti aku bingung ini gimana ya mata kuliah aku gitu kan. Pasti kayak gimana ya manajemen waktunya gitu. Terus akhirnya pas banget di hari itu misalkan dari jam 10 itu kan sampai sore ya. Ya, Misalkan ada 3 matkul dalam satu hari itu, ini gimana ya? Aduh masa aku harus izin atau gimana? Dan akhirnya ya kadang aku memakai apa namanya kesempatan absen kan ada biasanya kalau mahasiswa tuh ada kesempatan absen 3 kali gitu ya. Akhirnya aku pakai itu buat di acara BA ini. Nanti satu lagi aku pakai buat lomba kayak gitu. Nanti suka dukanya ya gitu. Aduh aku dilema banget harus gimana ini? Harus ngambil apa job desk BA ini atau aku tetap kuliah. Kalau misalkan aku nggak kuliah, aku ketinggalan pelajaran. Dan bahkan itu beberapa kali di hari Selasa terus kan ya, ada di matkul akuntansi. Susah kan kalau kita nggak ikut kan ya, bener. ketinggalan pelajaran juga. Nah, waktu itu ya udah aku memutuskan ya udahlah nggak apa-apa ini juga kesempatan buat jadi BA juga kan. Memutuskan buat ya udah izin akuntansi. Nah, setelah itu ada UTS-nya juga kan. Nah, UTS-nya itu kayak terkait mainin Excel segala macem kan. Terus akhirnya aku sampai minta tolong Bara. Bara tolongin cariin anak akuntansi gitu kan. Akhirnya Bara karena dia kan juga Masya Allah kan relasinya luas. Dia nyariin aku anak akuntansi.
aku dapet nih anak akuntansi, anak Feby. Akhirnya aku kayak les gitu, kayak privat sama anak akuntansi itu. Aku habis kuliah seharian, besoknya ada UAS UTS akuntansi, iya UTS akuntansi. Aku ngajak temen aku cewek, ayo kita les privat sama anak akuntansi juga gitu. Akhirnya mau dia ngajarin kita terkait akuntansi dari awal sampai akhir itu sampai malam. Terus alhamdulillah akhirnya kejar mata kuliah yang ketinggalan untuk jadi BA itu. Alhamdulillah ya, Kak. Ya, Oke, kalau juga ini Kak kan itu ya sering banget itu namanya Kakak ini kan dikenal yang sebagai sosok muslimah. Yang dimana dia tuh masih eksis nih dalam sosial media. Tentunya tanpa mengorbankan identitas pada dirinya. Nah itu ada nggak sih Kak? Mungkin dari kakaknya mungkin boleh banget juga cerita. Ada pernah nggak juga yang sering kayak memandang sebelah mata sampai meremehkan gitu? oke. Aduh, agak berat ya. Disclaimer teman-teman, aku bukan muslimah yang seutuhnya bener-bener muslimah. Kadang juga aku sama kok kayak teman-teman kayak masih suka pakai kulot gitu kan. Kadang apa namanya bisa dibilang muslimah tuh kayak, wah ternyata dia pakai gamis terus ya, wah dia yali-yali gitu kan ya. Enggak teman-teman, aku kadang juga masih suka pakai kulot kayak gitu. Kenapa? Tapi aku kalau di kuliah gitu, aku selalu pakai gamis dan rok gitu. Karena apa? Karena simple. Kita nggak harus matchingin Ya, antara kerudung, bawahan sama baju gitu, iya. Terus juga emang nyaman aja pakai gamis kayak gitu. Terus terkait pernah diremehkan atau enggak, aku sedikit cerita ya. Dulu tuh aku kaget banget lagi magang. Tiba-tiba aku dikabarin sama temen aku kalau aku tuh diomongin di ruang sambat tuh ada apa namanya? Sekreto. ah, bener. Iya, Betul. iya dan itu langsung nyebut nama aku gitu loh. Terus mereka ada yang kayak ngejelek-jelekin juga, ada yang bilang kayak apa? Oh, si Vita itu yang so alim itu kayak gitu. Aku langsung kayak ya Allah gitu. Padahal kan aku loh baru baru mulai gitu namanya masuk UIN juga kan niatnya pengen memperbaiki agama juga kan ya. Terus kayak kok sampai segininya, sempat kena mental juga waktu itu. Tuh nggak boleh kayak gitu teman-teman. Iya, jadi ya bukan diremehkan ya, lebih kayak aku dapat omongan-omongan yang kayak ya Allah, harus gimana apa aku ya udah aku belak-belakan aja, nggak pakai gamis lagi deh aku sempat kayak gitu. Atau aku nggak usah pakai gamis lagi ya? Kenapa orang ngeliat karena gamis ini jadi kayak ini loh muslimah banget, masa kelakuannya kayak gitu loh, nggak sama kayak penampilan. Terus akhirnya karena posisinya itu di tempat magang kan banyak teman-teman juga kayak disemangatin udah nggak usah dipikirin teman-teman yang kayak gitu. Terus ya udah aku pulihnya juga lumayan lama. Kadang aku bacain sampai akhirnya waktu itu ya, alhamdulillah ada satu orang baik. Itu kan banyak, nggak cuma satu orang loh yang ikut nimbrung gitu loh. Terus ada satu orang itu baik banget, masya Allah terima kasih. Dia itu apa ngomong panjang banget belain aku kayak kalau kalian gak suka ya udah gitu loh. Terus tapi kalian juga harus mikir perasaan dia gitu, apakah akan kena mental atau enggak gini-gini gitu kan. Terus kalau dibilang suka nggak suka, aku suka kok sama dia yang kayak gitu loh. Kayak bener-bener belain aku sampai ada juga satu teman aku ini, dia langsung nge-DM, mungkin nge-DM pihak siapa, ruang sambatnya atau gimana aku nggak ngerti sampai akhirnya itu link di take down. Itu. Terus aku ya masih kepikiran tapi ya lumayan kayak ya udah nggak Dan ini apa-apa. salah juga juga ya buat yang tadi nolong kakaknya. Terima kasih banyak juga. Oke. Oke juga. Ini Kak dengar-dengar kakak juga ini ya jadi owners gitu. Nah itu boleh banget diceritain dikit gitu boleh banget. Oke, jadi karena alhamdulillahnya umi aku tuh profesinya sebagai penjahit gitu kan. Jadi aku memanfaatkan gitu ya. Setelah lulus SMA itu kan kita longgar sekitar 3 bulanan ya. Terus abis itu aku mau ngapain ya, bingung gitu kan. Mau kerja juga kayak, ya namanya bocil masih SMA mau kerja apa ya? Nggak punya pengalaman apa-apa juga kan. Apalagi aku dikurung di pondok kan ya. Akhirnya karena aku suka pakai gamis, nyaman juga pakai gamis, aku pengen kayak eh
apa aku bikin gamis aja kali ya, mumpung umi aku juga penjahit gitu. Akhirnya ya udah, aku ngomong sama umi aku, aku pengen bikin ini deh, bikin gamis dan dijualnya juga kayak ke teman-teman aja gitu. Terus oh ya udah nggak apa-apa Kak, ayo umi temenin kalau mau belanja ke ini Singosaren, tahu Singosaren nggak? Enggak, Nggak. tahu-tahu. Iya ke Singosaren akhirnya kita belanja dan itu nggak langsung roll-rollan gitu. Cuman kayak beberapa meter kayak cuman bikin 5 apa 10 gamis aja gitu. Akhirnya ya udah dijahitin sama umi aku pengen model yang biasa aja kayak gini terus rame. Waktu itu yang beli ya cuman tetangga-tetangga, teman-teman aku aja. Terus akhirnya ya udah berinovasi lagi apa ya, ide apa ya, maksudnya kayak model apa ya gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang alhamdulillah udah beberapa produk launching gitu. Dari modelnya dari kakaknya juga. Iya gitu. Tapi untuk masuk kuliah kan ya, karena aku kan suka nyoba-nyoba kayak ikut organisasi ikut lomba itu kan suka sibuk ya. Kadang ya nggak kepegang kayak misalkan kemarin itu momen lebaran bener-bener aku kejar. Kayak aku ngeproduksi waktu bulan puasa udah ngeproduksi sebelum bulan puasa nih, udah ngeproduksi terus habis itu Eee, habis lebaran udah sibuk lagi nih, udah semester 6 masuk semester 6 udah sibuk sama tugas, apalagi udah nyiapin magang, terus nanti bentar lagi KKN, terus harus udah mikirin judul skripsi juga kan. Akhirnya, ya udah sekarang udah nggak kepegang lagi, kayak gitu. Terus ya kadang musiman aja gitu. Kadang kalau emang lagi longgar, ya udah kita apa namanya, produksi, kalau emang belum longgar, ya udah nanti nanti lagi produksinya, kayak gitu. Kalau aku juga ini Kak, kakak ini kan sering banget ya ngonten juga, aku juga sibuk nih. Tapi nilainya atau prestasinya juga masih ada nih, kayak keren banget. Nah itu ada tips nggak sih dari kita Kak, untuk dari kakaknya dari kita, mas dari kakaknya untuk kita gitu ya. Itu boleh banget kayak diceritain tips-tipsnya juga. Kisah-kisah dari kakaknya juga boleh banget saat belajar gitu. Oke, kalau tips itu mungkin dari SMA itu aku udah nge-planning. Aku udah nge-planning, aku semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain, semester 3 aku mau ngapain, itu kita harus nge-planning. Selain nge-planning, kita juga harus mengidentifikasi ke depannya. Misalkan kita udah manajemen waktu nih, kita harus mengidentifikasi ke depannya bakal ada kayak waktu mendadak yang kayak apa extra time gitu loh. Maksudnya kalau misalkan di lomba bakal ngabisin waktu banyak gak gitu loh. Terus udah nih, udah nge-planning kayak aku tuh semester 1, semester 2 itu bener-bener kayak ya udah kita karena aku dari IPA ya. IPA terus hukum itu kan IPS ya. Oh iya, Terus sama. aku itu kayak bener-bener gimana cara beradaptasi sama mata kuliah dulu. Semester 1 itu aku bener-bener netral, adaptasi sama kuliah dan main aja gitu. Kayak kuliah, main gitu. Belum mikirin organisasi. Semester 2 itu aku baru mikirin organisasi. Kayak gitu. Jadi nggak bener-bener kayak langsung organisasi, kuliah, sama lomba gitu. Terus lanjut semester 3 itu semester 2 itu aku udah masuk kayak organisasi-organisasi dan semester 3 juga udah masuk organisasi-organisasi dan itu bener-bener kuliah organisasi nggak cuma satu. Waktu itu aku ngikutin HMPS juga, aku ngikutin LSO juga, terus aku ngikutin organisasi daerah juga. Itu tiga-tiganya aku ngikutin gitu loh. Sambil kuliah juga. Terus udah semester 3, semester 4-nya aku udah ngurangin organisasi itu, fokus organisasi, kuliah, dan akhirnya fokus di satu organisasi aja. Fokus di satu organisasi, semester 4, semester 5 itu aku udah mulai masuk lomba. Gitu, fokus lomba, magang, kayak gitu. Terus baru semester 6 ini aku bener-bener fokus di mata kuliah aku dan lombanya disedikitin. Kak, ini kan lomba debat ya, Iya. pasti ada kayak tips-tipsnya debat gitu. Kak, ada nggak boleh juga cerita waktu kakak yang debat tuh ada nggak sih adegan yang bikin kita deg-degan atau apa? Nah itu tips dari kakak juga boleh banget nih dikasih tahu ke teman-teman yang mau juga ikutan debat juga gitu. Oke, kalau berbicara terkait debat kan itu pasti kita bener-bener kayak harus kritis ya. Walaupun emang di debat tuh ada kayak emosi gitu loh. Misalkan kita ngambil tema pelecehan seksual atau RUU TNI gitu kan ya. Itu tuh nanti kita pikirin dulu sama tim, kita arahnya mau kemana. Kalau pro kemana, yang mendukung, kalau kontra kita mau kemana gitu kan. Oh udah dapet nih arahnya mau kemana.
Terus abis itu udah kita pikirin, kita luangin ke tulisan. Nah, tulisan itu mosi namanya. Kita ditulis gitu kan. Itu tulis tangan, nggak boleh kita diketik, nggak boleh pakai HP. Bener-bener tulis tangan. Terus tulis tangan itu gimana caranya cukup untuk waktu 3 sampai 6 menit. Tulisan itu berarti banyak kan, berlembar-lembar kan. Nah, nanti untuk data-datanya itu baru dari Google gitu loh. Nah, untuk ketika ada tulisannya, kita tuh nggak bisa kayak berpaku banget sama tulisannya. Kita gimana caranya improve sendiri tuh waktu debat itu. Nah, itu kadang tantangannya di situ kayak aku terbata-bata, takut salah ngomong, nyambung gak ya. Cuman kalau debat itu kuncinya satu, harus berani aja, pede aja ngomongnya. Yang penting kita tahu arahnya mau kemana. Kita tahu standing apa posisinya kemana gitu loh. Nah, yang paling deg-degan itu biasanya kan kita lawan nih. Misalkan aku kontra, kamu pro. Kamu berarti nggak setuju dong sama apa namanya pendapat aku kan ya, argumen aku ya. Nanti kalau kamu lagi nggak setuju, nanti kamu tuh ada yang namanya interupsi. Wah, itu deg-degan banget kalau udah diinterupsi sama lawan ya. Kayak interupsi saudaraku. Terus nanti dia ngomong, datanya dari mana? Gini, 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 gini. Terus kadang kayak kalau timnya nggak tahu kan, jadi ada apa namanya? Ada bagiannya nih. Aku biasanya tuh jadi pembicara satu. Pembicara satu itu berbicara terkait historis, gimana sejarahnya? Sejarahnya sehingga RUU TNI ini jadi naik gitu loh, jadi permasalahan kayak gitu kan. Jadi direvisi itu gimana? Maksudnya sejarahnya apa aja gitu kan? Aku yang ngebahas itu. Nah biasanya kalau aku itu nggak diinterupsi. Nah aku bisa ngeinterupsi kamu, bisa ngeinterupsi lawan kayak gitu kan. Nah nanti bagian pembicara dua ini nanti berbicara terkait data normatif terkait data. Nanti datanya gimana gitu kan. Ada seberapa masyarakat yang menolak, ada seberapa masyarakat yang demo gitu kan. Nah, nanti di pembicara ketiganya ini berbicara terkait sosiologisnya. Kayak gimana sih penerapannya di masyarakat? Gimana sih apakah masyarakat benar-benar nerima atau enggak kayak gitu kan. Nah, nanti setelah apa namanya? Pernah di satu posisi itu aku kekurangan-kekurangan tim, jadi aku dimasukin jadi pembicara dua. Kaget dong, yang biasa jadi pembicara satu, nggak pernah diinterupsi, sekarang jadi pembicara kedua diinterupsi. Wah, itu deg-degan banget rasanya. Kadang aku tuh cuman ngerasain kayak temen sebelah aku tuh diinterupsi, terus aku kayak ngebantuin jawab gitu. Mereka kalau diinterupsi langsung kayak nyenggol gitu, coba apa nanti, coba apa. Terus kan aku dengerin dulu, dengerin dulu. Aku kayak berusaha sebagai penenang kedua temen aku ini. Dengerin dulu, dengerin dulu. Terus nanti aku baru nyari datanya kan dari tulisan mereka ini harus jawab apa. Baru aku kayak jawab ini ya gitu. Oke, nanti dia improve sendiri. Intinya jawabnya kayak gini. Kan nanti dia improve sendiri. Kadang ya ada suatu loncatan ketika kita tuh nggak bisa jawab di interupsi itu. Kayak misalkan interupsi saudaraku, bagaimana bisa gini 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 padahal data aslinya kayak gini gini, kamu dapat data dari mana gini gini gini. Terus nanti biasanya temen aku jawab yang kayak kalau emang bener-bener nggak bisa jawab dan panik banget tuh berusaha tenang. Terus aku berusaha kayak nenangin juga kan, karena kan aku di tengah juga kan, pembicara satu kan di tengah kan. Tenang, tarik nafas, jawab pakai jawaban loncatan gitu. Jawabnya kayak gini. Dewan juri yang terhormat, sepertinya rekan berpikir kami tidak memahami alur perdebatan kami pada saat ini. Maka dari itu Dewan juri, kami akan melanjutkan argumen kami. Padahal itu dia nggak tahu jawabannya. Ya, kayak gitu. Itulah kuncinya di situ kayak berusaha tenang, kayak benar-benar kerja sama timnya tuh harus ada gitu loh. Juga argumennya juga ya Kak. Nah, Iya. gimana kakaknya cara meningkatkan gitu kemampuan dalam argumennya? Oke, kalau meningkatkan argumen itu harus dari riset. Oh, Kita bener-bener harus banyak riset, banyak baca kayak gitu. Terus kita juga harus latihan gimana caranya kita bisa improve dari inti standing kita tuh. Kita harus bisa improve sendiri kayak gitu. kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan ikutan debat ya, sering banget ikutan debat. Nah, pastinya juga materinya banyak banget. Dan kakaknya kalau boleh tahu nih, nyari materinya dari mana aja, lalu juga cara belajar untuk biar hafal langsung nih. Itu gimana sih Kak? Boleh banget kasih tips juga dan cerita juga boleh banget. Oke, kalau berbicara terkait materi ya, tadi aku juga kan udah ngomongin kita harus riset. Itu tuh kuncinya apa? Di tim. Kita tuh harus diskusi dulu, kita mau bawa kemana kemana kemana. Oh, tapi sebelum diskusi kita harus baca. Oh ini temanya ini.
Ayo kita baca dulu. Kita baca di web, artikel-artikel kayak gitu. Kita baca, udah nemuin, udah baca-baca, udah nemuin standing posisinya, baru kita diskusi. Oh ini gini, arahnya ke sini, kayak gitu. Terus nanti terkait data-datanya, ya kita ambil dari penelitian, kayak jurnal-jurnal, kayak gitu. Data-datanya dari situ untuk terkait materi-materinya. Nanti baru kita nulis di mosinya tuh kan kadang gini loh, ada kebijakan lomba yang dia itu bisa bawa kertas atau bisa temanya itu udah ditentuin dari dulu, dari waktu apa sih namanya kalau sebelum ketemu itu TM. Tahu TM nggak? Technical meeting. Betul. Waktu TM udah ditentuin. Tapi kemarin itu pengalaman aku yang diadain sama Feby, waktu kita masuk ke kayak grand final, semifinal, itu bener-bener mosinya ditentuin waktu saat itu juga. Setelah diumumin nih, oh tim aku masuk semifinal, mosinya ini ya, waktunya sekitar 15 atau sampai 10 menit. 15 atau 20 menit. Itu kita bingung, aduh gimana caranya, gimana? Akhirnya kita nggak bisa dong nulis semuanya gitu kan. Kita akhirnya yaudah kita baca dulu, habis baca langsung kita diskusi mau dibawa kemana, kalau pro kalau kontra kemana. Kita juga kan harus dua-duanya, kita harus dua-duanya mikirin pro-nya di mana, kontranya di mana. Soalnya buat ngebaca lawan ini pasti arahnya ke sini. Berarti nanti kita harus interupsi yang ini kayak gitu kan. Nah, itu tuh kita nggak bisa nulis semuanya, jadi kita harus poin-poinnya aja. Nah, gimana caranya kita bisa improve sendiri. Kayak gitu, untuk terkait materinya kayak gitu. Oke, kayak gitu. Keren banget tentunya respon dari kakaknya tadi, jawaban dari semuanya. Dan kita nggak nyangka juga nih, udah ngobrolin banyak hal loh sama Kak Vita, teman-teman. Mulai dari prestasi, dunia debat, juga jadi brand ambassador nih. Keren banget, makasih ya buat Kak Vita ya. Sama-sama. Nah, buat kita semuanya nih yang pengen banget ya jadi brand ambassador atau mau ikutan lomba debat, nah ini semoga obrolan kita nanti menjadi inspirasi dan juga motivasi buat kita Amin. semuanya. Oke, buat kita semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun kita ya. Dan nantikan terus untuk G-Talks Permata TV selanjutnya. Aku Mayada dan Aku Vita. oke, pamit undur diri. Kita bilang bye-bye ya sama si kita gitu. Sebentar, aku mau kasih closing statement semangat buat teman-teman. Oke teman-teman, dari pengalaman aku itu, mohon maaf kalau misalkan emang perjalanan aku kurang menginspirasi mungkin, tapi aku mau ngasih tahu teman-teman, jangan lupa. Oke, aku beri pantun dulu nih Kak buat kakaknya. Oke, dengerin ya, nanti bilang cakep ya semuanya ya. Oke. Ke pantai nyari kerang bawanya, pulangnya bawa cinta. Cakep. Ulang. Ulang ya, ini cakep ya. Oke, aku ada pantun nih buat kalian semuanya sama Kak Vita. Ke pantai nyari kerang, pulangnya bawa cinta. Cakep. Dengerin cerita Kak Vita, bikin hati sejuk seketika. Oh ya, aku udah inget. Ini salah satu motivasi yang selalu aku pegang. Jangan menunggu bisa baru melakukan, tapi lakukanlah maka kamu pasti bisa. Oke, cakep banget kata-katanya. Semuanya ya. Argumen dari kakak Vita ini tuh seperti argumen surga, susah ditolak ya nggak sih? Oke, demikian ya kita babes sama let's see you Gita gitu Bang. Oke, 1, 2, 3. Bye bye. See you Gita.